Dan semua itu memang disengajakan Allah hadir untuk apa? Untuk melihat bunda bagaimana menampilkan kesetiaan dalam menuhankan Allah. Maka tak keluarlah kaji-kaji lagi. Awak ada sholat, awak ada puasa, awak ada berzakat, udah baik begini, begitu lain sebagainya, kok gini juga aku dapat. Maka muncul pertanyaannya, yang dituhankan tuh jadi siapa? Yang dituhankan itu Allah atau yang sesuatu yang kita ingin harapkan bahagia kita peroleh? Yang sesuatu yang kita inginkan bahagia diperoleh. Tapi karena tak dapat bahagia tadi, mulailah merepet kita. Mulailah kita perhitungan. Ini yang disebut khotaroh. Tapi harus kita sadari ketika datang khawatir pertama itu lintasan, itu akan dikipas oleh syaitan. Bunda, kita semua pada ada rasa khawatir lah bun. Jadi bagaimana menanggulangi khotaroh ini, khawatir ini? Ada dua kajiannya. Yang pertama adalah waswasa, yang kedua adalah ilham. Waswasa itulah kita langsung pikirannya yang ngeras atau yang nggak enak, yang lain sebagainya. Aduh gimana ya? Aku tak benar. Aduh, sampai kita lupa kalau kita punya Allah. Itu disebut yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang muaswas dada manusia, baik itu dari bangsa jin maupun manusia. Ada setan berbentuk manusia, ada setan berbentuk jin. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ati ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim min ba'di ayah fi suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa fi surati Al-Fatihah kubaila surah Al-Baqarah min ba'di ayatih bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali kita berjumpa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah kita kaji lalu di tempat Bu Sari, bahwa lamanya kita hidup di muka bumi ini adalah semua itu hanya yang ditanyakan nanti adalah setiakah kau menuhankanku? Setiakah kita menuhankan Allah? Maka disinilah bunda sekalian akan dapat menyadari bahwa segala yang membuat kita terpesona di belahan muka bumi ini, semuanya itu adalah fata morgana. Bahasanya adalah tak dibawa mati. Jadi semua yang kita dipinjamkan Allah nih, itu disimsalabinkan berupa nilai. Nilai itulah yang akan dibawa nanti di hadapan Allah. Baikkah dia atau buruk? Kalau baik, surgalah dapat. Kalau buruk, nerakalah kita dapat. Maka oleh karena itu disinilah kita senantiasa selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kali lagi Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sayyidina nabiyina wa habibina syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad. Bunda, kalau bunda ingin mencari sosok makhluk Allah, terutama manusia sebagai hamba Allah, adalah dialah yang disebut dengan abduhu wa rasuluh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nanda Dinda Sapriadi Ustaz? Ada dua yang ingin kita kembalikan dalam kajian ini. Yang pertama adalah kelembutan hatinya, kebesaran kasih sayangnya, keterpujian perilakunya. Karena beliaulah yang selama ini yang begitu memahami seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disayangi dan dikasihi. Maka keluarlah tadi surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat dan seluruh makhluk yang di alam semesta ini berselawat pada Nabi. Hai orang-orang yang meyakiniku, yang menuhankanku, yang menyembah padaku. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu, jalinlah keselamatan di situ, jadikanlah untuk menuju ketenangan di situ, jadikanlah dia sebagai orang yang akan kau contohi. Wasallimu taslima, kau akan memperoleh keselamatan dengan selamat yang diridhoi Allah. Kenapa? Karena keterpujiannya Bunda. Itu yang pertama. Di mana letak keterpujiannya Ustadz? Yang kedua adalah ketika saat waktu meninggal, lagi-lagi kita kupas, beliau selalu mengucapkan ummati. Beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Termasuklah bunda-bunda inilah yang disayangi oleh Rasulullah. Karena idola beliau itu di samping ibunda Siti Maryam juga adalah ibunda Siti Aminah. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang ingin kita kupas kali ini adalah memahami makna nilai-nilai yang kita kupas di awal di pembukaan tadi. Belasan puluhan tahun kita bersama di muka bumi ini, bersama suami, bersama istri, bersama anak, menantu, beserta cucu, jiran tetangga, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Itu bertahun-tahun kita hadapi. Dan semua itu memang disengajakan Allah hadir untuk apa? Untuk melihat Bunda bagaimana menampilkan kesetiaan dalam menuhankan Allah. Maka tak keluarlah kaji-kaji lagi. Awak ada sholat, awak ada puasa, awak ada berzakat, udah baik begini, begitu lain sebagainya. Kok gini juga aku dapat? Maka muncul pertanyaannya, yang dituhankan tuh jadi siapa? Yang dituhankan itu Allah atau yang sesuatu yang kita ingin harapkan bahagia kita peroleh? Itu dia. Yang sesuatu yang kita inginkan bahagia diperoleh. Tapi karena tak dapat bahagia tadi, mulailah merepet kita. Mulailah kita perhitungan. Makanya kita tidak boleh menghitung. Karena perhitungan itu dalam kajian tasawuf, Ibu. Kalau berjumpa sama Ustaz Sapriandi, kalau nggak kajian tauhid, kajian tasawuf. Nggak perlu hitung-hitungan itu Ustaz. Bukan tak perlu, perlu. Tapi kita mantapkan untuk pada kaji hakikat. Hakikat inilah yang buat Bunda tenang dan nikmat. Maka disitulah akan jumpa dengan dimulakan dengan baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Insyaallah. Inilah sebenarnya yang menjadi senjata utama. Maka ketika doa Bunda sekalian, mana yang jadi rukun doa tuh? Di antaranya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Cemana Bunda mau dapat dibagi duit kalau tidak Bunda puji-puji? Baik kali mama. Mantap kali ayah Hawa ini. Memang tak salah lah jadi anak ayah. Gitulah kalau zaman dulu kan.
Ya pandai kailah kau merepet ayah tadi, tapi keluar kayak duit. Nah sama kau nih, harusnya kasih tadi 10.000 karena kau tadi memuji ayah. Nah 50.000. Disitulah kaji. Ini kaji ilustrasinya Bunda. Ya, dicocokkan tadi ketika kita puji tadi seseorang yang ingin memberi kita, maka lebih besar akan dibaginya. Tapi permasalahannya cemana nih Ustadz Andi? Kita banyak memuji makhluk Allah, tapi tiada kita memuji Allah si pencipta. Inilah yang menjadi kesalahan fatal kita Bunda. Padahal ketika Bunda nanti memuji makhluk Allah tuh terserap di hati Bunda, maka ketika itu dia tak lagi memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada Bunda, sakit hati Bunda. Ketika sakit hati itulah jadi akhirnya kecewa kita, marah kita, tak mau lagi kita negur dia. Padahal disitulah tadi harusnya kita sadari bahwa makhluk tadi yang kita puja dan puji tadi adalah tak luput dari lupa dan salah sama-sama kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ponis kami bila kami berlaku lupa dan salah. Itu dia Bunda. Ya, ibu-ibu yang muda-muda nih, ini musim hujan nih. Nanti sikit aja dibuat suami marah. Malam nggak teguran. Hujan lebat. Kalau ambe bu ambe peluk terus bini ambe tuh. Bener. Enggak, ini kalau kami yang muda-muda nih, Bu. Ya kan? Ya. Awak kan walaupun 50 masih muda juga. Ya udah. Kenapa? Kalau semakin berlarut-larut bahaya. Karena di saat Bunda tidak mengembalikan kepada pemujaan dan pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masukkan duduk kepada pemujian-pemujian kepada suami kita, istri kita, anak kita, menantu kita, besan kita, mertua kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, maka ketika dia tidak memberikan kebahagiaan itu membuat kita kecewa, maka di saat itulah kita tak akan pernah lagi mau menegurnya, atau bisa kata dendam akan ada di hatinya. Kalau bahasa tauhidnya cemana Bu? Tak cakapan kita, siapa yang tak kita cakap itu? Orang lain, iyalah orang lain lah pula. Ciptaan Allah. Berarti kita tak cakapi dia, sama kita telah mengejek penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Nilai yang disebut dengan Bismillah. 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 Dengan nama Allah. Ngapa disebut dengan nama Allah? Karena yenlah Allah nilai yang Rahman dan Allah nilai yang Rahim. Allah yang bagi, Allah yang nyayangi, bukan yang selama ini yang ngasih kita tadi nih, ya, itu yang bagi. Bukan yang tadi orang yang pernah nyayangi kita nih, dia yang selama menyayangi. Tapi siapa? Allah. Cemana Ibu biar tetap dikatakan oleh diri yang mengasihi tadi itu tetap dengan penuh bahagia. Dan dia suatu saat nggak akan pernah rugi mengasihi kita. Karena kita adalah tabungan akhiratnya. Maya yang Ibu kata, apa yang Ibu katakan, pasti Ibu akan katakan, Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah memang semua Allah ini sudah atur hadir model seperti Bapak. Saya bersyukur pada Allah, terima kasih pada Bapak. Kalau yang munafik dia, meledaklah dia tuh, besok tobatlah dia tuh dah. Tanpa Ibu sadari, Bunda sadari, Bunda sudah berdakwah di situ.
Tapi apa yang kita katakan selama ini, mungkin alhamdulillahnya lepas. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Makanya alhamdulillah itu jangan sampai lepas. Ini Ar-Rahman, Allah lah yang mengasihkan. Allah lah yang menyayangi. Kalau tadi dia tak ngasih lagi, bunda tak kecewa. Bunda tidak akan pernah sedih. Kenapa? Karena bunda sadar bahwa la haula, tiada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Nah ya lagi tadi kita berada di jalan tadi, entah siapa yang salah, entah siapa yang benar, yang penting awak ikuti kebenaran. Ada yang saya simak dari Ustaz Abdul Somad menarik itu. Ketika menimpali kepada bagaimana kita, oh bukan di sini, bukan pengajian ibu, pengajian bapak-bapak di Binjai Selatan. Ini Binjai Selatan juga, di daerah dekat Camat Binjai Selatan, dekat di Masjid Taqwa. Ustadz, bagaimana Ustadz membedakan antara bisikan setan dengan bisikan Allah? Ya, maka saya ambillah waktu itu dari penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang membahas kekhawatiran. Maka waktu itu ditempatkan ada rumusan piramida terbalik. Khawatir, waswasa, ilham. Ma khotaro fi kolbi, yang di bahasa Indonesia kan dengan khotaro itu khawatir, terlintas. Takut aku tadi, takut aku begini. Ya kan? Maka tadi saya khawatir juga Ibu. Nanti jauh kali kita nggak tahu, saya pun nggak fokus, ya kan? Udah ditanyakan nanti, Bu, ada nggak di dalam? Oh ada, alhamdulillah kata ibu tuh itu Pak Ustadz ada rumah coklat. Ya, kalau sana tadi kan khawatir juga. Tapi kalau memang nggak ada, saya yakinkan makrifat aja lah, udah langsung pagar mobilnya kan. Nah, iya ini yang disebut khotaro. Tapi harus kita sadari ketika datang khawatir pertama itu lintasan, itu akan dikipas oleh syaitan. Bun, iya. Bunda, kita semua pada ada rasa khawatir lah Bun. Nah, jadi bagaimana menanggulangi khawatir ini? Ada dua kajiannya. Yang pertama adalah waswasa, yang kedua adalah ilham. Waswasa itulah kita langsung pikirannya yang ngeras atau yang nggak enak, yang lain sebagainya. Aduh gimana ya? Aku tak benar. Aduh, sampai kita lupa kalau kita punya Allah. Ini asik ini kajian ini Bun. Ya kajiannya asik nih. Itu disebut yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang muwaswas dada manusia. Baik itu dari bangsa jin maupun manusia. Ada setan berbentuk manusia, ada setan berbentuk jin. Walaupun setan tadi asal mulanya dari jin yang namanya Ajazil. Itu adalah bapak moyang mereka. Yang Azazil tadi akhirnya menjadi iblis. Itu udah kita kupas kemarin kan? Tempat Bu Sari. Belum? Belum Bu? Banyak kali yang mau dikupas nih, besok-besok lah panggil. Bunda yang dirahmati oleh Allah, nanti kita kapan-kapan kita akan kupas sejarahnya. Ya Bunda, jadi setan inilah tadi muaswas. Gak ada orang-orang, tapi kita tuh, iya ya, gak ingat kau semalam. Tiba-tiba memori kita waktu kita begaduh sama dia, teringat tuh. Semua teringat, ini dikipas sama setan nih. Maka oleh karena itu kata Ustaz Abdul Somad, cepat-cepatlah kepada ilham apa yang disebut astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Ya Allah, ampunilah aku, Tuhan yang penuh kebaikan. Ampunilah aku dari segala kesalahan. Karena kesalahan kita pertama adalah saat itu kita biarkan khotir itu, terlintasan tadi, khawatir tadi itu dikipasi oleh syaitan. Maka cepatlah istighfar. Maka datanglah yakin. Apa yakin tadi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatku bagus kok. Apapun yang kita hadapi, baik enak maupun tak enak, maka nanti jawabannya adalah alhamdulillah. Puja-puji bagi Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi gimana cerita tadi? Ada khawatir, ada waswasa, ada ilham. Maka di situ masukan ilham tadi adalah pengetahuan dari Allah yang kita kenal dengan bahasa hidayatullah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu dia Bunda. Ya. Jadi inilah yang ditempatkan tadi Bunda sekalian, maka masuklah kepada ayat pertama tadi kita baca, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illa huwar rahman. Tiada Tuhan selain Dia. Siapa Dia tuh Bunda? Dialah yang bagi kita. Kan permasalahannya kan kita kecewa karena nggak dibagi. Siapa yang bagi tadi? Entah kadang suami kurang bagian dikasih, kadang mungkin jiran sebelah, kadang mungkin kawan yang dekat, awak kasih lontong, dia kasih bilang nggak enak, udah syukur kok dikasih. Terakhir begadok tadi. Memanglah kok kak ya, dari dulu udah aku tahan-tahan. Rupanya 3 kali sabar dia. Sabar tuh gak ada batasnya loh. Sabar tuh ada yang disebut dengan sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam maksiat. Jadi ketika Bunda bilang sabar ada batasnya, itu sabar dalam maksiat namanya itu. Gak ada batasnya. Kalau udah ibu bilang sabar ada batasnya, buat maksiat lah kita. Apa maya maksiatnya tadi? Aduh lah. Aku kak ya, udah 2 bulan nih ku tahan saja. Ku kasih kau lontong, kau bilang lontongnya kurang banyak. Ku kasihkan ini dan lain sebagainya. Tak pernah kau merasa mengucapkan puas dengan apa yang kuberikan kak. Memanglah kau nggak ngerti lah kak ya. Tak tahu berterima kasih kau. Tak usah aku lagi kasih sama kau. Siapa yang mau minta sama kau? Kau yang sok-sok ngasih-ngasih. Ribut gara-gara ngasih. Betul Bu. Jadi gimana cara menghadapinya Bunda? Bukan Bunda, keluarlah Bunda jadi ustazah. Iya kak, awak pun tadi pikirkan kak, ya tapi ya bismillah aja, yang penting niat awak bismillah, yang penting awak kasihkan, dah syukur kakak terima, yang penting kakak udah nerima, alhamdulillah kak sama awak kak. Makasih ya kak, kakak udah nerima pemberian awak bilang makasih. Dia akan merenung dan berpikir itu. Iya, aku kok nggak pernah bilang terima kasih, asal dikasih 5 kali kak, dikasih ya sempat nggak pernah aku bilang makasih. Yang sedikit lah lontongnya, yang kuahnya parah, nggak enak lah masakannya, dan semuanya lah ada. Jadi Bunda itu yang disebut dengan bismillah Bun. Yang mau untung siapa Bun? Dia atau kita? Kita membagi itu untuk dia apa untuk Allah? Untuk Allah. Kalau udah untuk Allah, biar dia merepet. Yang penting Allah tak merepet. Betul tidak? Besok-besok 2 gaungnya itu. Kalau membagi kepada jiran tetangga. Ku kasih dia, aku kuatkan mentalku. Ku ceramai sekalian dengan bahasa lugu.
Iya kak, makasih ya kak, besok mungkin apa yang kurang kak besok kak? Kurang cabenya. Terus apa lagi kurangnya kak? Kalau besok-besok kak sudah 2 piring, mas sepiring. Ya udah kak, doakan aku misalnya. Jadi kita nggak terpancing dengan dia punya apa. Kenapa bisa itu Ananda Dinda Ustadz Sapriandi? Karena kita memang berbuat itu karena Allah. Karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah karena membagikan bagian yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita membagikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sama dengan kita menabung akhirat. Jadi bunda sekalian itu bukan ngasih dia, tapi bunda nabung akhirat untuk bunda. Mainlah makrifat doa. Maya makrifat doa ya tadi bunda. Ya Allah, alhamdulillah, bagaimanapun kakak tuh begitu ngomong sama aku ya Allah, tapi tetap kau berikan hidayah pada hatiku untuk tetap lembut. Aku tetap jadikan dia menjadi yang paling utama, aku bagikan setelah jiran yang lainnya ya Rahim. Maka oleh karena itu ya Allah, lembutkanlah hatinya, baguskanlah dia, dekatkanlah dia padamu ya Allah. Kan masuk makanan kita tadi. Tinggal doanya aja itu. Digerakkan Allah lah. Tobat kawan tuh. Bun, mana kajiannya bun? Ada hadisnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku punya 2 jiran. Sedangkan oleh-oleh yang kubawa cuman 1. Maka yang mana yang harus ku bisa kasihkan ini ya Rasulullah? Kasihkanlah oleh-oleh yang kau punya itu cuman segitu kepada rumah yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu. Di hadis lain ditambahkan, meskipun dia orang Yahudi. Maya bu, paham ibu masuk Yahudi nih, dia jogal. Tetaplah dikasihkan karena memang hak dia, karena pintu rumah kita lebih dekat dengan pintu rumah dia. Itulah kata Rasulullah. Dengan kebaikan Bunda Risma tadi, alhamdulillah, tiba-tiba terbuka pintu hatinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ada ustadz bu, dia punya jiran itu. Tapi karena lebih dekat, alhamdulillah Ustadz tadi memang dapat juga kadang muka, belakang, kanan, kiri, itu selalu dibagi sebulan 2 kali kalau ada rezeki. Kalau enggak, sebulan sekali tetap. Tapi tetap nanti yang pintu dekat lebih dekat tadi dibagikan itu. Alhamdulillah sekarang sudah rajin ke masjid, kata Ustadz. Masalah kayak mana gak usah kita pikirkan lagi, nanti waswasa setan. Waswasa setan, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Masa dia udah mulai ke masjid, udah alhamdulillah. Jangan cek, betulnya dia ke masjid tuh, ada apa-apa ya, kipas setan lah. Entah jangan-jangan. Istighfar, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi Bunda Risma. Yang dimaksud tadi kenapa Yahudi, itulah kata Rasulullah tadi, dengan kebaikan kita, karena Yahudi tadi juga adalah ciptaan Allah, dengan kebaikan kita dan dia berada di lingkungan mayoritas yang taat kepada Allah, dan dia akan merasa memang dia diperhatikan, sementara yang lain tak memperhatikan. Enak kali kajian Islam nih bun. Ya itu biasanya dikupas di dalam Bulughul Maram. Ya makanya hamba kutip karena kita dengan bersama Adan Ananda Dinda Sapriandi itu selalu mengupas kajian tauhid dan tasawuf. Tasawufnya itu tentang akhlakul karimah. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi yang kita kembalikan, bahwa yang kita kembalikan kepada sebuah nilai, bahwa belasan puluhan tahun kita berada di muka bumi ini, hanya yang ditanya Allah nanti, betulkah kau masih menganggapku sebagai Tuhan? Betulkah kau masih setia menuhankanku? Tahu bunda kemana arahnya? Kemarin yang kita kupas bun, Al-A'raf ayat 172, ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh tadi menjawab,
benar ya Allah, Kau Tuhan kami menyaksikannya. Maka disinilah tempat kaji tadi dikembalikan bahwa itulah yang menjadi kontrak pertama kita kepada Allah. Maka selama di dunia, bunda yang tadi pening kepala nengok orang punya mobil nggak kurang mewah, udah beli mobil, tiba-tiba yang kita ajak saingan tadi ganti pula dia lebih mewah, aku pun mau ganti. Kalau sempat punya sifat kayak gitu kan anjab awak, Pak. Bu. Tengok dia mau datang nanti dia punya kereta, Bang, beli kereta, Bang. Kadang ada bapak-bapak ini juga, kenapa, Bang? Udah ada kereta kita, nggak mau aku keretaku lebih di bawah dia, paling tidak samalah. Rupanya nggak berapa lama dia pun ganti kereta. Terakhir bingung, entah kayak mana gantikannya. Ini kan pesona ini yang menggoda kita, yang membuat nafsu kita memimpin kita. Bahaya. Masukkan ke hati rasa kita dengan zikir kepada Allah hingga akal kita fikir untuk mengatakan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Berpikir kita bahwasanya semua ini ciptaan Allah. Ngapa kita serakah dan mencari-cari tentang yang ciptaan Allah nih? Kan semua itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ngapa ibu tadi tergoda? Ngapa ibu tadi jadi kecewa kalau tak dapat? Ngapa ibu tadi jadi sombong? Kita semua ketika kita dapat, semua itu milik Allah. Balik kepada Allah. Ada alhamdulillah, tiada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi maya yang mau dicari selama ini. Tenang hati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan keriduan yang mantap. Fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai hambaku yang setia. Wadkhuli jannati, masuklah kau dalam kebahagiaan yang luar biasa. Bukan cerita meninggal nih, Bu. Dari sekarang lah kita kupas nih. Tenang hati kita, Bunda, dapat ridho Allah. Kau udah dapat ridho Allah, tengok Nabi Ibrahim tuh, dibakar oleh Raja Namrud. Maya terbakar, tiada terbakar. Kayu paling mahal. Bingung Namrud. Kunya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin bagi Ibrahim. Selamatkanlah Ibrahim. Itu perintah Allah. Itulah kau udah dapat ridho Allah, Bun. Maka keluar nanti orang kadang kan, kakak kau sabar kali. Apalagi mau kupikirkan, Dek. Udah itu ketentuan Allah. Masa gara-gara itu aku begaduh sama abang kau? Udah hilang kami barang, begaduh lagi. Hilanglah aku abang kau. Cukuplah barang tu aja hilang, buat apa dipikirkan lagi? Allah memang sengaja nak nengok. Hilang barang ni, masih nggak kau cinta abang kau tuh? Bukan barang tu yang hilang jadi yang dicintai, tapi abang tadi sebagai amanah yang dibagikan Allah, sehingga terjagalah kisah cinta suami istri. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah dalam kehidupan yang lainnya. Apakah dengan orang tua, mertua, jiran tetangga, ipar-ipar, keponakan, anak dan cucu lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian ini dapat menenteramkan hati kita. Sadarlah kita bahwa semua kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa Warrahmanur Rahim. Maka Bunda insya Allah akan tetap tenang, enggak gelisah, Bun. Sampai kapan kita begitu, Ustaz? Sampai kita memang sadar ujian ini dapat kita lewati semua. Sampai kapan Bunda tadi masak? Sampai tak bisa masak lah. Begitulah dia, Bunda. Artinya bagaimana? Disitulah kita kembali kepada kaji untuk bagaimana memahami bahwa tak pernah kita bosan kalau udah itu yang kita cintai. Seperti Bunda cinta memasak, masaklah terus. Loh, ada yang larang kan nggak mau berhenti kan? Ada juga yang nunggu anaknya punya menantu, baru dia berhenti masak.
Tapi kan kadang yang banyak rata-rata tuh ingin membagi resep sampai dia ngomong kalau mama nanti meninggal nggak tenang kalian nanti kalian catat ini kalau udah mama nggak bisa lagi baru kalian masak. Selagi mama udah bisa udah jangan dilarang lah mama. Gitu ya bun. Tuh maksud ambe tadi dihadapi semua dengan Bismillah ya. Awak pun kadang gara-gara itu hampir begaduh juga sama bini kan gitu istilahnya kan. Hanya gara-gara apa? Melarang mertua awak masak. Gimana lagi bang? Mama nggak bisa dilarang. Masak juga mama. Yang penting kau damping aja mama kau tuh. Ya dah ya. Gitu ya bunda. Inilah maksud ambe tadi. Semua atas nama sebagaimana cintanya bunda memasak. Kalau ambe suka masak air. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, inilah kaji tadi. Jangan lupa tadi ya, khawatir jangan biarkan setan mengipas-ngipas was-wasa. Cepat-cepat lompat ke ilham dengan istighfar, mohon petunjuk Allah. Pada Allah menampar para bunda sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.